Bismillahirrahmanirrahim. Lapas ladang pahala sunnah. Bismillah. Alhamdulillahi azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mab'utsu ila saqalaini minal insi wal jan. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Pemirsa Lapas rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di channel Lapas, yaitu Ladang Pahala Sunnah, yang mudah-mudahan perjumpaan kita ini perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini tentunya kita semua tidak akan lepas dari setiap permasalahan, baik itu yang berkaitan dengan dunia maupun dalam urusan akhirat kita. Nah, sebagai seorang mukmin tentunya dia memiliki senjata yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Senjata seorang mukmin adalah di dalam menghadapi permasalahan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, adalah dengan ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia di dunia, tentunya dalam kehidupan dunia ini seorang mukmin membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah diantaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW kana yahrusu kullal hirs ala an yas'ala rabbahu istijabata du'aihi. Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, senantiasa bersemangat, senantiasa mengerahkan seluruh tenaganya untuk berusaha supaya doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam padahal manusia yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu beliau tidak kendor, beliau tidak bersantai-santai, padahal beliau adalah manusia terbaik yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah bagaimana ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan perang Badar, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan sampai tidak sadar kalau selendangnya atau sorbannya terjatuh yang diambilkan oleh sahabat tercintanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, kafa bika ya Rasulullah, cukup, Allah akan menolong kita. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan seluruh kekhusyuannya, dengan seluruh doa-doanya yang indah, beliau panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping itu juga Rasulullah meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan. Jadi kita sebagai pengaku, sebagai umat yang mencintai Rasulullah, sebagai umat yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, contohlah beliau dalam berdoa.
jangan hanya berkomentar. Saya sudah berkali-kali berdoa, tapi kenapa Allah belum kabulkan? Ya, saya sering sekali berdoa, tapi kok nggak ada pengaruhnya. Maka jangan komentari Allah Subhanahu wa taala, tapi introspeksi diri kita semuanya, jamaah pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Barangkali di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan doa kita terhalang, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan kita tidak pernah meminta sama Allah agar dikabulkan doa kita, padahal Rasulullah manusia terbaik, manusia yang doanya senantiasa dikabulkan, beliau minta sama Allah agar doanya dikabulkan. Sebagaimana dalam salah satu doanya Rasulullah SAW berdoa kepada Rabbnya, Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati. Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati. Rawahu Ahmad fil Musnad. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, terimalah taubatku dan sucikanlah, bersihkanlah dosaku, dan jawablah permintaanku, doaku. Lihat, manusia terbaik, ya, yang menjadi teladan, yang semua akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau tetap minta sama Allah, ya, agar dikabulkan doanya. Allahumma, dalam doa yang lain, Allahumma taqabbal du'ana. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa lapas rahimani wa rahimakumullah, itulah yang tentunya kita, ya, harus mencontoh Rasulullah SAW. Para ulama pun mereka banyak sekali meminta, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan jika, ya, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hambaku, atau jika bertanya kepadamu wahai Muhammad ibadi, hamba-hambaku, katakanlah fa inni qarib. Ya, katakanlah. Ini yang mengatakan langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Aku menjawab, aku mengabulkan doa seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana kita memperbaiki diri kita, ya, sikap kita, akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang harus senantiasa kita perhatikan. Keikhlasannya mungkin berkurang, ya, atau banyak sekali amalan, atau mungkin doa kita juga tidak ikhlas karena Allah, karena mungkin tujuannya bukan beribadah sama Allah, tujuannya dunia, tujuan yang lain, ya, atau mungkin juga ada penghalang-penghalang lainnya seperti makanan-makanan yang diharamkan. Itu bisa bisa menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Ya, fa anna yustajabulah. Ya, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Ya, fa anna yustajabulah. Ya, ketika Rasul mengatakan, ya, seorang yang dia makanannya haram, minumannya haram, dan dia senantiasa diberikan gizi dari yang halal, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dari itu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika Anda ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa Anda, maka perbaikilah doa-doa sikap Anda, ibadah Anda, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sikap husnuzon kita. Husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika doa kita belum dikabulkan, berhusnuzon sama Allah dan introspeksi diri kita. Innallaha inda dhanni abdi bi. Kata Rasulullah SAW, Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Ya. Jadi maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berhusnudzonlah, ya, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, nasihat yang singkat ini para pemirsa rahimani wa rahimakumullah
bisa menjadi pecutan bagi kita, ya, yang mungkin jarang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, sekalinya berdoa ingin dikabulkan langsung. Ya, bagaimana mungkin, ya? Kita aja, ya, yang mungkin dalam kehidupan dunia ini sama manusia, ya, kadang sampai berkali-kali minta sama orang, ya, tanpa tidak memiliki rasa malu. Maka ketika sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Lebih sering, ya, dalam panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaki jumlahnya, ya. Senantiasa juga perbaiki kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya nasihatkan khususnya bagi saya pribadi tentang bagaimana kita, ya, terus bersemangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa dikabulkan, sebagaimana Nabi kita yang mulia juga meminta sama Allah untuk dikabulkan doanya. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.